semua, beberapa, atau ada? Nah, sudah pasti jawabannya ada ataupun beberapa. Jadi nggak mungkin semua, karena di bawahnya itu ada beberapa dan ada. Akar X kali Y pangkat 6. Ayo, berapa? Nah, jika operasinya itu dikali, maka pangkatnya ditambah. Jika operasinya itu dibagi, maka pangkatnya harus wajib dikurang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Tamara Pratiwi. Nah, teman-teman, kali ini aku mau bahas tips dan trik untuk menjawab soal TIU agar lulus passing grade 1, tapi formasinya 6. Kalau teman-teman gak lulus passing grade, ya tamat gitu loh, gak akan lulus sampai SKD, sampai pemberkasan, gak akan lulus tahun ini ya. Pokoknya syaratnya adalah lulus passing grade. Nah, untuk mencapai lulus passing grade tersebut, teman-teman harus punya tips dan trik untuk menjawab semua soal-soal tersebut. Nah, tips yang pertama adalah teman belajar sesuai kisi-kisi. Nah, TIU ya, untuk lulus passing grade, TIU ini mempunyai 3 subtes. Yang pertama adalah verbal, ada figural, dan numerik. Nah, di dalam verbal sendiri ada 3 nih teman-teman. 3 ya, ada analogi, ada silogisme, dan ada analitis. Nah, 3 ini saling berkaitan dan tidak beda jauh. Atau contohnya seperti ini. Atau teman-teman bisa cek di kolom komentar aku, di situ ada sobat CPNS dan modul-modulnya, bisa langsung jawab. Yang tahu jawabannya langsung di komen di bawah ini. Teman harus pelajari tips dan trik tadi ya, sesuai dengan kisi-kisi. Kenapa? Silogisme itu teman-teman, soalnya misalnya soal 1, itu kan penarikan kesimpulan. Misalnya antara soal 1 itu ada semua anak bla bla, dan semua ini bla bla, dan sementara setiap anak bla bla. Nah, pasti jawabannya itu adalah semua ataupun setiap, karena dia cuma 1. Setiap dan semua itu adalah 1. Nah, kalau misalnya pernyataannya itu adalah semua, beberapa, atau ada, nah sudah pasti jawabannya ada ataupun beberapa. Jadi nggak mungkin semua, karena di bawahnya itu ada beberapa dan ada gitu ya. Kalau misalnya teman-temannya ada, siapa aja? Ada, beberapa, dan sebagian. Nah, antara 3 itu. Untuk subtes yang TIU selanjutnya selain verbal adalah numerik. Nah, numerik ini ya agak susah nih katanya, tapi kalau kita tahu kisi-kisinya ini pasti gampang banget teman-teman. Di dalam numerik itu ada yang pertama berhitung. Berhitung, ingat ya. Yang kedua ada deret angka. Yang ketiga ada perbandingan, dan yang keempat ada soal cerita. Yang menghabiskan waktu kita untuk melakukan SKD adalah soal cerita. Maka usahakanlah untuk menjawab soal-soal yang paling singkat seperti berhitung ataupun deret angka. Nah, biasanya deret angka ini diawali dengan soal-soal yang mudah gitu loh. Jadi usahakanlah menjawab soal yang mudah terlebih dahulu, baru soal cerita. Ini teman-teman untuk contoh soalnya. Dikerjain ya. Tips dari numerik ini adalah teman-teman harus bisa mengetahui konsep dasar berhitung. Ingat ya, konsep dasar berhitung. Ini tips yang keduanya masuk nih teman-teman. Mengetahui konsep dasar berhitung. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak paham untuk konsep dasarnya sendiri, walaupun kita belajar mati-matian, kita nggak akan paham tuh matematika itu seperti apa. Nah, konsep dasar menghitungnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, pasti teman-teman langsung jumlahkan sampai habis kan? Dan jawabannya pasti salah, iya kan? Padahal seharusnya kita itu mengetahui konsep dasarnya. Kita harus bisa mengkali atau membagi terlebih dahulu, baru tambah dan kurang, seperti yang bawah ini. Jadi ini konsep dasar matematika. Kalau bisa nggak tahu, itu akan membahayakan banget loh buat kita. Selanjutnya contoh soalnya adalah yang lain seperti ini, konsep dasar matematika. Ayo tebak, X pangkat setengah kali Y 2/3 per akar X kali Y pangkat 6. Ayo, berapa? Nah, jika operasinya itu dikali, maka pangkatnya ditambah. Jika operasinya itu dibagi, maka pangkatnya harus wajib dikurang. Kalau kita nggak tahu, kita langsung kali aja tuh. Padahal ada rumusnya. Sama dengan soal yang tadi, jika dikali, maka pangkatnya itu akan ditambah. Nah, misalnya per atau dibagi, itu pangkatnya dikurang. Begitu juga dengan akar X sama dengan 1/2. Nah, ini jawabannya. Silakan di screenshot ya. Nah, untuk masing-masing
tips dan trik dari TIU tersebut di Sobat CPNS di bawah ini, karena itu ada tips dan trik untuk menjawab serta kita yang baru newbie yang nggak tahu SKD sama sekali pun kita bisa belajar dari situ. Terakhir ada kisi-kisi dari TIU adalah figural. Figural ini adalah hal yang paling menyenangkan bagi aku sendiri untuk matematika, dan pertama kali aku kerjain untuk TIU. Subtes yang dari figural ini ada yang pertama analogi, yang kedua ketidaksamaan, yang terakhir ada serial. Nah, dari analogi, ketidaksamaan ini dan juga serial di kisi-kisi figural akan bernalar bagaimana caranya melalui perbandingan gambar-gambar. Nah, ini contoh soalnya. Jangan lupa di capture dan dikerjain ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa jawab soal ini atau soal-soal yang tadi aku berikan, tolong komen di bawah ya. Apa jawabannya? Kalau teman-teman mau tahu pembahasannya, coba cek di Instagram aku. Di sini aku akan ada kasih PR buat teman-teman bisa jawab sendiri. Udah 2 tips di TIU yang sudah Tamara bahas. Yang pertama, ingat lagi, kita harus pelajari sesuai dengan kisi-kisi. Nah, tadi kisi-kisinya. Yang kedua, kita juga harus pelajari konsep dasar matematika. Dan yang ketiga adalah teman-teman harus tahu nih, mana soal yang harus diprioritaskan, mana soal yang menengah, dan mana soal yang tidak dipahami sama sekali. Kalau teman-teman udah biasa untuk mengerjakan soal A atau soal verbal ataupun mungkin figural, maka dominanlah untuk mengerjakan teman-teman soal yang memang tidak dikuasai. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk yang disukai saja, tapi kita juga kalau memang maunya nilainya tinggi, harus pelajari soal yang memang sangat agak sulit teman-teman rasakan gitu. Jadi lebih dominan belajar di sana. Tapi kalau teman-teman hanya untuk mengutamakan passing grade saja, ya sudah, pelajarilah yang disukai tersebut. Tapi kita harus tetap belajar gitu. Soal tips yang keempat adalah jangan lupa berdoa. Nah, berdoa ini penting sekali teman-teman. Berdoa tersebut bisa teman-teman lakukan mulai dari diri sendiri ataupun dari teman-teman, dan yang terakhir adalah orang tua. Jangan lupa apapun yang kita lakukan, kalau kita awali dengan doa, ya mau kita agama apapun pasti itu akan dibantu oleh Tuhan. Jadi jangan sampai menyanyiakan doa tersebut untuk kelangsungan hidup teman-teman sendiri. Ayo semangat untuk belajar, ya jangan lupa untuk try out serta eksekusi langsung, mengetahui bagaimana kualitas belajar kita naik turun. Nah, selanjutnya aku akan bahas tentang TWK. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.